Ada beberapa poin penting dalam materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengertian moral dan etika. Apa sih moral dan etika? Moral adalah kebiasaan, adat istiadat, atau cara hidup. Dalam konteks ini, moral merujuk pada seperangkat aturan, nilai atau prinsip yang diyakini suatu kelompok atau individu sebagai pedoman tentang apa yang benar, salah, baik atau buruk dalam perilaku. Sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses bagaimana individu memperoleh, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai dan aturan moral sepanjang hidupnya. Ada beberapa teori penting yang menjelaskan tentang perkembangan moral. Yang pertama, teori perkembangan moral Piaget. Piaget mengemukakan bahwa pemahaman anak tentang aturan moral berkembang seiring dengan perkembangan kognitif mereka. Ia mengidentifikasi dua tahap utama, yaitu moralitas heteronom atau moralitas paksaan. Untuk anak usia sekitar 5-10 tahun, anak-anak melihat aturan moral sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh figur otoritas seperti orang tua, guru, dan bersifat mutlak serta tidak dapat diubah. Mereka menilai tindakan berdasarkan konsekuensi fisiknya, seperti hukuman atau hadiah. Yang kedua, moralitas otonom atau moralitas kerjasama. Usia sekitar 10 tahun ke atas, anak-anak mulai memahami bahwa aturan moral adalah hasil kesepakatan bersama dan dapat diubah. Mereka mulai mempertimbangkan niat di balik tindakan dan memahami konsep keadilan dan timbal balik. Teori yang kedua adalah teori perkembangan moral Colbert. Colbert mengembangkan teori Piaget dan mengusulkan 3 tingkat perkembangan moral dengan 6 tahap. Yang pertama, tingkat prakonfesional, berfokus pada diri sendiri. Tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan konsekuensi hukuman atau hadiah. Tahap kedua, orientasi tujuan instrumental dan relativistik. Tindakan dinilai benar jika memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang lain secara timbal balik. Tingkat selanjutnya, tingkat konvensional, fokus pada norma sosial. Tahap 3, orientasi kesesuaian interpersonal. Tindakan dinilai benar jika disetujui oleh orang lain dan sesuai dengan harapan sosial. Tahap keempat, orientasi hukum dan ketertiban. Tindakan dinilai benar jika sesuai dengan hukum dan aturan masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial. Tingkat yang ketiga, tingkat pasca konvensional, berfokus pada prinsip-prinsip universal. Tahap 5, orientasi kontrak sosial dan hak individu. Aturan dan hukum dipandang sebagai hasil kesepakatan sosial yang dapat diubah demi keadilan dan hak individu. Tahap 6, orientasi prinsip etika universal. Tindakan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip moral abstrak yang diyakini secara universal, seperti keadilan, kesetaraan, martabat manusia, bahkan jika bertentangan dengan hukum atau norma sosial. Teori selanjutnya, teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan bahwa perkembangan moral dipengaruhi oleh belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan. Anak-anak belajar nilai-nilai moral dari orang tua, teman sebaya, dan media, serta lingkungan sosial lainnya. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral individu, meliputi keluarga, seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya, merupakan agen sosialisasi moral pertama dan utama. Nilai-nilai yang ditanamkan, contoh perilaku yang diberikan, dan cara disiplin yang diterapkan sangat mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang kedua, teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya memberikan kesempatan untuk belajar tentang kerjasama, empati,
resolusi konflik, dan pemahaman perspektif orang lain. Yang ketiga, pendidikan. Sekolah berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial melalui kurikulum, interaksi antara guru dan siswa, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, budaya dan masyarakat. Norma, nilai, dan tradisi budaya yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi standar moral yang dianut oleh individu. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman menghadapi dilema moral dan konsekuensi dari tindakan moral atau tidak bermoral dapat mempengaruhi perkembangan pemahaman dan pertimbangan moral. Poin yang keenam, perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir abstrak, mengambil perspektif orang lain, dan memahami konsekuensi jangka panjang berperan penting dalam perkembangan moral yang lebih matang. Poin yang keempat, perkembangan etika. Perkembangan etika lebih mengacu pada kemampuan individu untuk merefleksikan prinsip-prinsip moral, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan membuat keputusan yang etis. Hal ini melibatkan perkembangan pemikiran kritis, kemampuan berempati, dan pemahaman tentang berbagai teori etika. Poin yang kelima, hubungan antara perkembangan moral dan etika. Perkembangan moral memberikan pondasi nilai dan aturan yang diinternalisasi, sedangkan perkembangan etika melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai tersebut secara kritis. Individu yang berada pada tahap perkembangan moral yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan etika yang lebih matang, karena mereka dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lebih abstrak dan universal dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, perkembangan moral dan etika adalah proses kompleks yang berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami tahapan perkembangan moral dan prinsip-prinsip etika penting dalam mendidik individu yang bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas moral.